Bila Anda tak percaya pada seseorang, maka kebaikan apapun yang dilakukannya tetap mengundang keraguan dalam diri Anda. Tanpa disadari, Anda mendapati selalu saja ada kesalahan dalam tindakannya. Ketidakpercayaan menyayat lebih tajam daripada kritik pedas. Sebaliknya, bila Anda percaya pada seseorang, semua kekeliruannya yang dilakukannya adalah titik tolak untuk melakukan perbaikan. Tanpa disadari, Anda tergolong untuk membenahi dan mengisi kekurangan yang ada. Kepercayaan adalah jaring penyelamat bagi setiap peloncat yang gagal. Keberhasilan bukan hanya karena kerja keras Anda sendiri. Pasti ada sebentang jaring kepercayaan yang dihamparkan oleh para pembimbing Anda. Sedangkan kegagalan sering diakibatkan gagalnya Anda meraih kepercayaan orang lain. Uniknya, Anda hanya akan meraih kepercayaan manakala Anda mau mempercayai orang lain pula. Tali yang kuat terpilih dalam simpul yang kuat. Saling mempercayai adalah simpul yang jauh lebih kuat. Suatu hari datanglah seorang lelaki ke hadapan seorang cendekia. Ia berkata, "Tuan, saya mempunyai banyak dosa. Saya telah memfitnah, membohongi dan menggosipkan orang lain dengan hal buruk. Kini saya menyesal dan ingin memohon maaf lahir dan batin. Bagaimana caranya agar Tuhan mengampuni semua kesalahan saya?" Sang cendekia berkata, "Ambillah bantal di tempat tidurku, bawalah ke alun-alun kota. Di sana, bukalah bantal itu sampai bulu-bulu ayam dan kapas di dalamnya keluar tertiup angin. Itulah bentuk hukuman atas kata-kata jahat yang telah keluar dari mulutmu." Walaupun masih kebingungan, akhirnya sang lelaki ini menjalani hukuman yang telah diperintahkan kepadanya. Di alun-alun ia membuka bantal dan dalam sekejap bulu ayam dan kapas berterbangan tertiup angin. Setelah selesai melaksanakan tugasnya, ia kembali kepada sang cendekia tersebut. Ia lalu berkata, "Saya telah melakukan apa yang Tuhan telah perintahkan kepadaku. Apakah kini saya sudah diampuni?" Jawab sang cendekia, "Kamu belum mendapatkan pengampunan. Kamu baru menjalankan separuh dari tugasmu itu. Kini, kembalilah ke alun-alun dan pungutlah kembali bulu-bulu ayam yang tadi berterbangan tertiup angin." Pelajaran dari kisah ini adalah
bahwa tidak peduli berapa kali kita memohon maaf, berapa kata-kata yang telah pernah keluar dari mulut kita akan selalu menggema selamanya. Memang sebuah permintaan maaf yang telah kita lakukan hari ini bisa mengobati banyak hal. Namun agaknya kita juga harus mengingat bahwa semua itu tidak akan ada artinya saat kita mengulang-ulang kembali kesalahan itu kepada orang lain. Pantaskah Anda mengeluh? Padahal Anda telah dikaruniai sepasang lengan yang kuat untuk mengubah dunia. Layakkah Anda berkesah? Padahal Anda telah dianugerahi kecerdasan yang memungkinkan Anda membenahi sesuatunya. Apakah Anda bermaksud menyia-nyiakan semua itu, lantas menyingkirkan beban tanggung jawab di pundak Anda? Jangan biarkan semua kekuatan yang ada pada diri Anda terjungkal hanya karena Anda berkeluh kesah. Ayo, tegarkan hati, tegakkan bahu. Jangan biarkan semangat hilang hanya karena tak tahu apa jawaban atas persoalan Anda. Jangan biarkan kelelahan menghujam keunggulan Anda. Ambillah nafas dalam-dalam. Tenangkan semua alam raya yang ada dalam benak Anda. Lalu temukan lagi secerah sinar di balik awan galaksi. Dan mulailah ambil langkah baru. Sesungguhnya ada orang yang lebih berhak mengeluh dibanding Anda. Sayangnya suara mereka parau tak terdengar karena mereka tak sempat lagi mengeluh. Beban kehidupan yang berat lebih suka mereka jalani daripada disesali. Jika demikian, apakah Anda lebih suka mengeluh daripada menjalani tantangan hidup? Orang sering sulit dimengerti, tidak pikir panjang dan selalu memikirkan diri sendiri. Namun demikian, ampunilah mereka. Bila Anda baik hati, orang mungkin menuduh Anda egois atau punya mau. Namun demikian, tetaplah berbuat baik. Bila Anda sukses, Anda akan menemui teman-teman yang tidak bersahabat dan musuh-musuh sejati Anda. Namun demikian, teruskan kesuksesan Anda. Bila Anda jujur dan tulus hati, orang mungkin akan menipu Anda. Namun demikian, tetaplah jujur dan tulus hati. Hasil karya Anda selama bertahun-tahun
dapat dihancurkan orang dalam semalam. Namun demikian, tetaplah berkarya. Bila Anda menemukan ketenangan dan kebahagiaan, mungkin ada yang iri. Namun demikian, syukurilah kebahagiaan Anda. Kebaikan Anda hari ini gampang sering dilupakan orang. Namun demikian, teruslah berbuat kebaikan. Berikanlah yang terbaik dari Anda, dan itu pun tidak akan pernah memuaskan orang. Namun demikian, tetaplah memberi yang terbaik. Pada akhirnya, perkaranya adalah antara Anda dan Sang Khalik, dan bukan antara Anda dan mereka. Pujian mungkin bisa menumbuhkan kepercayaan diri. Namun pujian adalah rangkaian kata-kata yang harus Anda waspadai. Ketika Anda menerima pujian, dalam hati Anda tersambung, lalu mengangguk-angguk membenarkannya. Sesaat kesadaran Anda lenyap terbuai oleh perasaan yang luar biasa. Ini peruntungan pertama. Berhati-hatilah dengan pujian. Perlakukan ia seperti Anda melihat ular berkulit indah, namun menyemburkan racun. Keruntuhan selanjutnya terjadi bila Anda mulai berkarya karena mengharap pujian. Pujian itu bagai air laut. Semakin banyak diminum, semakin hauslah Anda. Ia membunuh Anda perlahan-lahan. Bukan karena terlalu banyak garam yang Anda regu, namun karena kerakusan Anda yang tak terpuaskan. Bekerjalah dengan tulus, karena Anda memiliki tujuan mulia untuk ditunaikan. Siapkan keranjang sampah besar untuk menyingkirkan semua pujian yang datang. Anda sama sekali tak memerlukan pujian. Anda memiliki jalan Anda sendiri. Hidup adalah masa pilihan. Memilih untuk bahagia atau untuk sengsara. Memilih untuk dipulihkan atau untuk menyimpan kepahitan. Memilih untuk mengampuni atau untuk mendendam. Hidup adalah masalah pilihan. Kebahagiaan semu bisa Anda dapatkan, yang sejati tak jauh dari jangkauan. Cinta kasih juga bisa Anda miliki, namun dendam dan amarah juga bisa Anda alami. Persahabatan dan indah bukan impian. Pengkhianatan dan kepahitan mungkin Anda dapati. Hidup adalah masalah pilihan. Mengenai bagaimana Anda menjalani hidup. Mengenai bagaimana Anda menghabiskan seluruh waktu. Mengenai bagaimana Anda mencapai impian, dan mengenai
bagaimana Anda memandang kehidupan. Ada orang yang menganggap kehidupan sebagai angin yang berhembus. Banyak yang datang dan yang pergi. Tak dapat ditebak dan tak dapat diselami. Ada pula yang menganggap kehidupan sebagai medan peperangan, di mana ia harus berjuang tanpa henti, tanpa kedamaian di hati. Sementara yang lain menganggap kehidupan sebagai kutuk dari Yang Maha Kuasa. Hidup tak lagi berarti bagi dirinya. Ratap tak pernah jauh dari mulutnya. Air mata mengalir siang dan malam, sebab hanyalah duka nestapa yang ada. Namun, orang yang bahagia menganggap kehidupan sebagai suatu emas yang mulia. Harta nan sangat berharga, anugerah ilahi yang tak tertandingi. Dijalaninya hidup dengan aman dan impian, dengan rasa asa. Berjalan dalam jalan Sang Pencipta, berserah sepenuhnya, melangkah setapak demi setapak, sampai didapatinya mahkota kemuliaannya. Hidup adalah masalah pilihan. Yang manakah yang Anda pilih? Tanyakan pada diri sendiri dan jalanilah hidup Anda. Mulailah dengan hal kecil, karena semua orang sukses juga demikian. Semua pencapaian terbesar di dunia pun demikian. Semua bisa kalau dimulai dengan hal kecil. Dan justru pada hal inilah terwujud seluruh indahnya keberhasilan sejati. Mulailah dengan hal kecil dan jangan berhenti. Bertumbuhlah, belajarlah, dan kembangkan pencapaian Anda. Sukses bukan dicapai oleh orang yang memulai dengan hal besar, tetapi oleh orang yang memelihara momentumnya dalam waktu cukup panjang, hingga pekerjaannya menjadi karya besar. Hitung setiap hari, hitung setiap saat, segalanya dapat berpihak pada Anda atau berpihak melawan Anda. Kemana Anda akan bergerak? Apa hal kecil yang dapat Anda kerjakan sekarang? Segala pencapaian mencengangkan yang mungkin dapat dicapai dimulai lewat sebuah ide. Ilham untuk membuat perbedaan. Dan hal kecil itulah, peliharalah dia dan kembangkan dia hingga menjadi kenyataan. Sekarang mungkin hal kecil, tetapi hanya Anda yang bisa membuatnya menjadi besar. Seekor domba tua milik seorang pengembala jatuh ke dalam sebuah sumur. Sementara si pengembala, sang pemiliknya,
memikirkan apa yang harus ia lakukan. Akhirnya, si pengembala memutuskan bahwa domba itu sudah tua dan sumur juga perlu ditimbun karena berbahaya bagi domba-domba yang lain. Jadi tidak berguna menolong si domba tersebut, maka ia mengajak tetangganya untuk membantunya. Mereka membawa skop dan mulai menyekop tanah ke dalam sumur. Ketika si domba tua menyadari apa yang akan terjadi, ia meronta-ronta. Tetapi kemudian ia menjadi diam. Setelah beberapa sekop tanah dituangkan ke dalam sumur, si pengembala tersebut melihat ke dalam sumur dan tercengang melihatnya. Walaupun punggung domba tersebut tertimpa oleh bersekop-sekop tanah dan kotoran, si domba tua itu melakukan sesuatu yang sangat menakjubkan. Ia mengguncang-guncangkan badannya agar tanah yang menimpa punggungnya turun ke bawah. Lalu domba itu menaiki tanah itu. Si pengembala terus menuangkan tanah kotor ke atas punggung hewan itu. Namun si domba tua terus mengguncangkan badannya dan kemudian terus melangkah naik. Si domba tua tersebut akhirnya bisa meloncat dari sumur dan kemudian melarikan diri. Kisah dari cerita ini adalah kehidupan terus saja menuangkan tanah dan kotoran kepada kita. Segala macam tanah dan kotoran. Cara untuk keluar dari sumur atau kesedihan dan masalah adalah dengan mengguncangkan segala tanah dan kotoran dari diri kita, yaitu pikiran dan hati kita, dan melangkah naik dari kesedihan dan masalah dengan menggunakan hal-hal tersebut sebagai pijakan. Setiap masalah-masalah kita merupakan satu batu pijakan untuk melangkah. Kita dapat keluar dari kesedihan dan masalah yang terdalam dengan terus berjuang. Jangan pernah menyerah. Guncangkan hal-hal negatif yang menimpa kita dan kita melangkahlah naik untuk mencapai kesuksesan kita sendiri. Suatu hari, sang guru bertanya kepada murid-muridnya, mengapa ketika seorang sedang dalam keadaan marah, ia akan berbicara dengan suara kuat atau berteriak? Salah satu murid setelah berpikir cukup lama, ia mengangkat tangan dan menjawab, karena saat itu ia telah kehilangan kesabaran karena ia lalu berteriak. Namun si guru balik bertanya, tapi lawan bicaranya justru berada di sampingnya.
mengapa harus berteriak? Apakah ia tak dapat berbicara secara halus? Hampir semua murid memberikan sejumlah alasan yang dikira benar menurut pertimbangan mereka. Tetapi tidak satu pun jawaban yang memuaskan. Sang guru lalu berkata, ketika dua orang sedang berada dalam situasi kemarahan, jarak antara dua hati mereka menjadi amat jauh. Walau secara fisik mereka begitu dekat. Karena itu, untuk mencapai jarak yang demikian, mereka harus berteriak. Namun anehnya, semakin keras mereka berteriak, semakin pula mereka menjadi marah. Dan dengan sendirinya, jarak hati yang ada di antara keduanya pun menjadi jauh. Karena itu, mereka terpaksa harus berteriak lebih keras lagi. Kemudian sang guru melanjutkan, sebaliknya, apa yang terjadi ketika dua orang saling jatuh cinta? Mereka tak hanya tidak berteriak, namun ketika mereka berbicara, suara yang keluar dari mulut mereka begitu halus dan kecil. Sehalus apapun, keduanya bisa mendengarkannya dengan begitu jelas. Mengapa demikian? Sang guru bertanya sambil memperhatikan para muridnya. Mereka nampak berpikir amat dalam, namun tak satu pun berani memberikan jawaban. Maka gurunya melanjutkan, karena hati mereka begitu dekat, hati mereka tak berjarak. Pada akhirnya, sepatah kata pun tak perlu mereka ucapkan. Hanya melalui sebuah pandangan mata saja, maka cukuplah membuat mereka memahami apa yang mereka sampaikan. Guru itu terus melanjutkan, ketika Anda sedang dilanda kemarahan, janganlah hatimu menciptakan jarak. Lebih baik hendaknya kamu tidak mengucapkan kata yang mendatangkan jarak antara kamu. Mungkin di saat seperti itu, dengan tidak mengucapkan kata-kata, mungkin merupakan cara yang paling bijaksana, karena waktu akan membantu Anda.